Shalom. Ya. Sebelum saya lanjut, semuanya mungkin boleh siapkan rotinya, siapkan anggurnya, ya, supaya nanti di akhir renungan kita pada kesempatan ini kita tidak berlambat-lambat untuk bisa menyelesaikannya, ya, supaya bisa lancar. Ya, silahkan. Semuanya masih dengar baik? Suaranya, gambarnya? Pak Erwin, Evelyn. Iya. Baiklah, dalam kesempatan ini saya mau sampaikan pesan Tuhan tentang kematian Kristus. Dari perjalanannya, dari Kamis sore itu sampai kepada momen kematian, ada beberapa pemahaman yang lebih fokus kepada kebangkitan Kristus secara teologis. Sampai-sampai ada beberapa orang yang cenderung untuk memilih punya kalung salib yang nggak ada Yesusnya di salib. Ya. Ada yang lebih memilih untuk harus komplit dong ada Yesusnya di salib. Ya. Yang milih ada Yesusnya di salib berpendapat bahwa nggak boleh lupakan karyanya. Yang satu lagi lebih berpendapat Yesus sudah nggak ada di salib tapi sudah bangkit. Ya. Ya nggak apa-apa, yang jelas yang masih dibahas adalah Yesus, itu aja ya. Dan situasi yang saat ini kita hadapi, kita semua, kita berharap tidak akan berlanjut lama. Karena kalau kelamaan, maka kita akan berpindah di Indonesia menjadi gereja virtual. Ya. Saya percaya bahwa ibadah adalah tentang mempersembahkan hidup kepada Tuhan. Tetapi pertemuan ibadah itu yang memang sulit digantikan. Nah, berbicara mengenai perjalanan menuju kepada kematian Kristus, maka sesungguhnya di dalam Kristus sudah tidak lagi dicari orang-orang yang berani mati, tetapi dicari orang-orang yang berani hidup bagi Kristus. Karena kalau mau berani mati udah terlambat. Ya. Karena Kristus sudah mati ganti Anda dan saya. Amin. Kita gunakan istilah Yesus mati ganti saya. Ya, itu yang pertama. Ya. Jadi Yesus bukan mati untuk Anda, untuk saya, tetapi ganti kita. Ya. Nah, yang berikut dari Matius 27 ayat 50 sampai 51. Saya akan bacakan buat kita semua boleh mendengarkan. Yesus berseru pula dengan suara nyaring, lalu menyerahkan nyawanya. Dan lihatlah, tabir bait suci terbelah dua, dari atas sampai ke bawah, dan terjadilah gempa bumi dan bukit-bukit batu terbelah. Dari 4 Injil semuanya saling melengkapi. Berikut dari Markus 15 ayat 37 sampai 38. Lalu berserulah Yesus dengan suara nyaring dan menyerahkan nyawanya. Ketika itu tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah. Tadi yang pertama, Yesus mati ganti kita. Yang kedua, Yesus mati untuk bayar harga kekudusan Allah. Bait suci yang terbelah berbicara tentang tidak ada lagi sekat, tidak ada lagi penghalang untuk orang percaya mengalami perjumpaan dengan Allah. Karena itu Yesus mati ganti harga kekudusan Allah. Karena hanya Allah sendiri yang bisa mengganti harga yang sama dengan kekudusannya. Ya.
Dulu waktu kecil saya bingung, tidak mengerti untuk bangga karena di dalam ruang ibadah gereja menyembah Tuhan yang bajunya udah compang-camping ada di atas salib. Ya. Kalau tidak paham maka pemandangan itu seperti sebuah pemandangan kekalahan. Ya. Namun ternyata adalah gambaran kemenangan. Karena itu Yesus tidak bayar harga dosa, tapi yang Yesus bayar adalah harga kekudusan Allah. Sehingga Anda dan saya tidak punya penghalang lagi untuk mengalami hadiratnya. Nah, yang ketiga, dari Lukas 23 ayatnya yang ke-46, lalu Yesus berseru dengan suara nyaring, "Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku." Dan sesudah berkata demikian, ia menyerahkan nyawanya. Perhatikan ya, Yesus gunakan kalimat kuserahkan nyawaku. Yohanes 19 ayat 30, sesudah Yesus minum anggur asam itu, berkatalah ia, "Sudah selesai." Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Ya. Membaca Alkitab dalam bahasa Ibrani punya nilai dan rasa tersendiri, tidak dapat terwakili. Tadi malam saya coba kembali mengulas, kembali belajar, kembali, dan menarik bahwa ketika Yesus berkata, terjemahkan dalam bahasa Indonesia, kuserahkan, aku menyerahkan, di sini dia tidak bilang I commit, karena kata ini tidak bermakna aku menyerahkan lalu sudah begitu saja. Terjemahan yang seharusnya adalah aku menitipkan, aku menyerahkan, dan nanti aku klaim kembali. Nah, saya sampaikan poinnya begini, ya, Yesus mati itu menyerahkan nyawa, bukan dibunuh. Amin ya. Yesus menyerahkan nyawa, bukan dibunuh. Kalau dia tidak serahkan nyawa, itu sampai setahun juga gak lewat-lewat ada di atas kayu salib. Kita melakukan pertemuan ibadah ini di jam yang sama ketika Yesus menyerahkan nyawanya, jam 3 sore. Sebetulnya bukan dipas-pasin, karena memang jadwal ibadahnya Oikumene Fellowship Service memang jam 3 sore. Ya. Jadi nggak ada dipas-pasin secara teologis. Nah, menarik adalah Yesus mati ganti kita, Yesus mati bayar harga kekudusan, Yesus mati menyerahkan nyawa. Tidak ada yang dunia bisa cari untuk bayar semua 3 perkara ini. Nah, sekarang bahwa tidak lagi tentang bagaimana Anda dan saya mati bagi Tuhan, tetapi sekarang karena Yesus itu menyerahkan nyawa adalah bagaimana Anda dan saya hidup bagi Tuhan. Di dalam 1 Petrus 2 ayat 20, sebab dapatkah disebut pujian jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa? Tetapi jika kamu berbuat baik, dan karena itu kamu harus menderita. Saya ulangi. Tetapi jika kamu berbuat baik, dan karena itu kamu harus menderita. Ayo, saya mau lihat muka-mukanya yang berbuat baik habis itu jadi menderita. Ya. Maka itu adalah kasih karunia pada Allah. Saya lanjut di ayat 21. Sebab untuk itulah kamu dipanggil,
Bisa interaksi dengan saya, katakan saya dipanggil. Saya dipanggil. Ya. Mari katakan untuk menderita bagi Kristus. Untuk menderita bagi Kristus. Nggak doyan ya kalau diajak menderita. Menderita bagi Kristus bukan perkara yang menyedihkan, yang menyusahkan untuk orang yang sadar akan apa yang Kristus sudah buat dirinya. Nggak ada lagi yang lebih penting dalam hidup ini selain kehidupan kekal. Di mana Tuhan ada, Anda dan saya juga ada nanti di sana. Dan dalam perjalanannya, firman Tuhan bilang bahwa Anda dan saya dipanggil untuk turut menderita. Bagi Kristus tentunya, bukan menderita karena kesalahan sendiri. Ya. Lalu dilanjutkan ayatnya, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Ya. Sederhana aja, saya mau buka draft bagannya perjalanan dari sekitar jam 4 sore hari Kamis sampai kepada jam 3 sore besoknya, yaitu di hari Jumat di kayu salib. Dimulai dari persekutuan, perjamuan terakhir. Itu kurang lebih jam 4, jam 5 sore. Karena masuk jam 6 itu sudah masuk ke Sabat. Ya. Jumatnya mau masuk ke Sabat. Ini dari perjamuan itu, yang pertama adalah persekutuan. Ya. Lalu kemudian setelah ada persekutuan, ada pengkhianatan. Ya, Anda silahkan mau coret-coret sendiri ya silahkan. Tapi ini saya buka draft bagannya. Ya. Pertama persekutuan. Udah enak-enak persekutuan, ada pengkhianatan. Ya. Sudah dikhianati, ada pergumulan. Ya. Yang namanya orang dikhianati kan nggak di depan kan, di belakang toh. Ya. Begitu nggak? Ya. Habis perjamuan, yang satu pergi hianati, lalu sementara yang dihianati itu juga lagi didoakan di Taman Getsemani. Ya. Mantap ya, kamu doain orang yang hianatin kamu. Ya. Lalu kemudian setelah lewat dari pergumulan di Getsemani, ada pengadilan agama. Mana ada pengadilan tengah malam. Tapi ya Yesus alami pengadilan agama yang tidak adil. Setelah pengadilan agama, di situ ada sessionnya di mana Petrus melakukan penolakan. Jadi sudah pengadilan agama, ada penolakan. Setelah penolakan, ada pengadilan manusia, urusan sama Pilatus dan lainnya. Setelah pengadilan manusia, ada penghinaan. Setelah penghinaan, masuk kepada kayu salib. Akhirnya di situ dia menyerahkan. Dan endingnya adalah kebangkitan. Anda dan saya pengikut Kristus, perjalanan kita pasti mirip-mirip. Pergumulannya ada, pengadilannya ada, pengkhianatannya ada, penolakannya ada. Tidak hanya pengadilan agama, pengadilan manusia juga. Penghinaannya ada, salibnya juga ada. Di mana Anda dan saya dibawa kepada sebuah situasi. Anda mau serahkan hidup kepada Tuhan atau Anda kehilangan hidup itu sendiri? Baik, biarlah dalam kesempatan ini setiap kita boleh merenungkan kembali betapa kayanya setiap kita anak-anak Tuhan di dalam kasih dan anugerah. Ini masa-masa nggak mudah. Ya. Saya lihat wajah-wajah semua di sini juga wajah-wajah nggak mudah ini.
Ya, nggak hanya kita yang ada di sini rasa susah, satu dunia juga rasa susah. Kabar baiknya adalah apa yang Anda punya di dalam Kristus, dunia nggak punya.